Gua udah nggak ada pertanyaan lagi soal visi kenegarawan Megawati untuk menghitung 35 tahun pengalamannya di dunia politik itu pasti udah menghitung plus minus kerugian manfaat segala macam dari apa yang bisa dia lakukan dengan partai kader dan simpatisan yang militan itu pasti ya visi kenegarawanannya ya udah nggak usah diragukan daripada sekedar copras capres copras capres kayak gini. Beliau udah melewati waktu yang sangat panjang, udah mengukur semuanya apa yang akan terjadi bila bla 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 bla. Beberapa tokoh politik di level nasional ya udah terbukti mempunyai uh, skill di atas rata-rata dalam pengendalian massa di saat-saat kritis. Ya, gue karena gedenya tuh di era-era akhir-akhir masa jabatan Pak Harto ya. Gue termasuk orang yang bisa melihat Pak Harto itu uh, visi kenegaraannya luar biasa. Kalau lu inget-inget 9798, yang mana politik saat itu pendahuluannya lu tahu nggak? Kejadian Tiananmen. Cari di Google deh tuh. Itu berselang berapa tahun terjadi demo besar-besaran orang ya manusia mahasiswa termasuk gue naik-naik ke atas gedung DPR segala macam dengan segala resikonya kita siap karena kita punya referensi kejadian Tiananmen itu. Tapi ya apa yang terjadi pada 21 Mei Pak Harto memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, tentu saja sebagai pimpinan tertinggi negara saat itu, kalau dia mau, tapi enggak. Ya, ini kan visi kenegarawanan yang luar biasa, lebih mementingkan uh, keutuhan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, nggak lain nggak bukan adalah Megawati Soekarno Putri. Lu tahu tahun 99 pemilu setelah reformasi PDIP menang dengan ya jumlah suara yang luar biasa. Berapa angkanya itu? Pokoknya gede dah. Ada 30-an ke atas lah. Yang mana sebelum-sebelumnya pemilu itu presiden terpilih adalah berasal dari partai pemenang pemilu. Makanya Pak Harto jadi presiden terus karena Golkar menang terus. Tapi 99 eh ya ini akal-akalannya. Ya nggak tahu lah. Pokoknya intinya PDIP nggak kebagian privilege itu. Ada satu desain khusus saat itu yang membuat Megawati itu nggak otomatis jadi presiden. Dan ini ya tentu mengundang kekecewaan luar biasa. Rakyat merah waktu itu, kode semut merah ya. Gua ada di antara ya waktu itu masih liputan gitu ya. Itu dari Semanggi sampai Bundaran HI, sampai Kuningan, sampai Selipi, sampai Senayan, ketutup merah semua karena luar biasa mereka datang dari luar kota memberi support dan harapan bahwa Megawati akan menjadi presiden RI pertama dari perempuan. Tapi apa yang terjadi? Situasi perkembangan politik waktu itu akhirnya uh, menobatkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden RI. Ini sekali lagi ya,
kemampuan Megawati dalam menenangkan masa banteng yang luar biasa marah waktu itu karena dianggap Megawati itu dijegal untuk jadi presiden. Kok sebelum-sebelumnya partai pemenang itu kok langsung otomatis jadi presiden, kok giliran PDIP enggak gitu. Lu bayangin ya, mereka datang jauh. Gua ketemu loh beberapa orang bicara-bicara, mereka dari yang Manado, dari daerah timur, dari Bali, dari Sumatera. Tapi Megawati legowo menerima posisinya sebagai wakil presiden saat itu. Terus siapa lagi? Yang ketiga sudah pasti idola gua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur waktu itu, ya kita tahulah, kena hoak gitu ya, kena fitnah yang luar biasa, dan dengan, ya kita tahu masa Gus Dur luar biasa men. Kalau kalau lu mau hitung dari seluruh Indonesia, NU siap siap mati bela Gus Dur. Nggak cuma sekitar 300.000 yang disiapkan sama Gus Nuril dari Surabaya itu. Tapi apa? Gus Dur pun dengan legowo dia tidak ngompor-ngomporin pasukan berani mati yang buset, pintu Senayan jebol men, pagar kawat berduri habis rata. Itu luar biasa. Tapi Gus Dur legowo, dan ya itu sekali lagi visi kenegarawanan udah nggak usah ditanya lagi lah, udah terbukti ya. Ya sebenarnya ada di situ juga salah satu zaman dulu nih ya, tahun 98 itu sekitar tanggal berapa ya? Tanggal-tanggal berapa itu? Amin Rais waktu itu 2 Mei kalau nggak salah, apa 12 Mei. Pokoknya ada salah satu peringatan hari kebangkitan nasional apa gimana itu, kita nih sehari sebelumnya koordinasi seluruh mahasiswa se-Indonesia siap turun ke jalan. Tapi pagi-pagi Amin Rais no, kita mengingat situasi dijelaskan dengan bla 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 bla, akhirnya kita nggak jadi demo besar-besaran. Ada kita cuma ya duduk-duduk di atas atap gedung DPR yang sampai sekarang masih gitu-gitu aja tuh, nggak mau direnovasi apa ya, ganti bentuk apa gitu. Dan gue yakin ya namanya jiwa kenegarawanan itu kan dari orang-orang yang gue sebutin tadi itu, sekarang ini yang bisa dibilang punya masa loyal militan luar biasa tuh Megawati ya. Megawati emang ya figur yang ya di kalangan semut merah ya, di kalangan PDIP itu memang sudah diibukan. Gue punya temen yang pernah kader PDIP dan sampai sekarang simpatisan, gak pernah ngomong Megawati, dia selalu ngomong ibu. Ya, kalau gue ngomong Megawati kan ya cemberutin. Ya seperti itu, ikatan emosionalnya antara Megawati dengan kader dan simpatisan PDIP ini sangat kuat. Nah, yang gue lihat sekarang, yang mau gue bilang, apakah, tapi udah pastilah gue nggak yakin lah, gue udah nggak ada pertanyaan lagi soal visi kenegarawan Megawati untuk menghitung 35 tahun pengalamannya di dunia politik, itu pasti udah menghitung plus minus kerugian manfaat segala macam dari apa yang bisa dia lakukan dengan partai kader dan simpatisan yang militan itu. Pasti ya visi kenegarawanannya ya
udah nggak usah diragukan daripada sekedar copras capres copras capres kayak gini. Beliau udah melewati waktu yang sangat panjang, udah mengukur semuanya apa yang akan terjadi bila bla 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 bla. Ya itu harapan gua, dan ya kepengen sih begitu dengan visinya. Dia pasti akan menahan diri dan ya baik-baik aja lah. Kita semua berdoa akan seperti itu. Karena Indonesia kita cintai bukan 1-2 tahun, tapi sampai ke anak cucu kita.